Halo guys, pagi ini kita berkunjung ke teman mantan anggota Dewan Senior dalam rangka hajatan syukuran. Oke guys. Selamat pagi. Assalamualaikum. Kita datang menghadiri acara syukuran Pak Tri. Beliau salah satu tim militan karena beliau mengundang dalam rangka kemenangan pasangan suara ini dengan Pak Daud sama Bu Lucy, Pak Guntur. Nggak usah takut, sekarang tidak ada panwas. Ayo kita mulai, ayo. Soalnya di sana sudah bergerak. Nanti kita terlambat bergerak. Mas Guntur kita, ini. Kata orang tua, yang dekat dulu diambil. Kalau Mas Guntur yang dekat cuci tangan dulu. Saya cepat ambil ini, katanya orang tua ini yang paling enak. Tulang muda. Nggak salah-salah ibunya bawa masak yo. Tapi memang katanya orang Atari itu kalau masak, numisnya saja, aroma numisnya itu sudah kecium ke punangga. Ya, sebelum lihat embung, lihat jalan usaha tani, kita diajak mampir dulu di rumah Pak Parjo. Mau minum kopi atau teh atau kelapa muda, oke? Ini sebelum ke melihat jalan usaha tani, kita diskusi di meja sambil menikmati kopi dengan teh. Walau suasana panas, tapi masuknya teh dengan kopi ini menyegarkan pikiran, menyegarkan perasaan. Insya Allah setelah ini habis tehnya dan kopinya baru kita berangkat. Nah, ini ada tehku. Saya minum dulu ya. Jangkau ngiler, keluar air liur. Tidak, saya naik motor bisa aja deh. Oh iya. Ada motornya. Jadi ini mau ke lokasi jalan sama embung di Desa Atari Jaya. Daripada naik mobil agak ribet putar-putarnya, kita naik motor saja. Ayo Mas Andik. Wih, mestinya Kawasaki saya tes nih. Bisa terbang. Kasih suaranya saya. Biar Mi, sudah terlanjur. Nanti sebentar lagi. Ya, kita mau menikmati naik motor. Ayo Bu. Ayo Bu. Ya, jadi ini lagi mengecek embung di Embung Atari 2 di Kecamatan Lalembu, Desa Atari Jaya. Ini salah satu sumber air yang akan dimasukkan ke sawah, areal persawahan. Kita ke mana ini? Mau lihat ya mercu. Baru dari sumber airnya yang dari mana? Itu aja titian. Lewat mana? Lewat situ? Iya, lurus. Iya. Kita turun saja. Oh, yang turun di bawah. Yang turun di bawah itu saya tes dulu. Jangan Pak, jatuh Pak. Oh, ada mercunya. Iya. Tapi itu memang dia sengaja bobol ya? Itu dulu kan karena ditanami. Ceritanya dia mau bikin pembuangan pakai pipa. Tapi sebelum pipa dipasang, jebol. Karena malam turun hujan deras. Tidak, kalau ini tetap kembali difungsikan, ini pasti tergenang ini. Iya, pasti tersimpan air. Iya, tersimpan air. Kapan hujan? Ya, memang dulu fungsi ini. Karena tiap tidak hujan 1 minggu masih bisa mengalir karena menampung. Masih ada mata air yang mengalir terus. Sekarang begini solusinya. Nanti dibilang coba Pak Desa difasilitasi. Kalau memang mau tetap difungsikan ini, pertama harus diperjelas status tanah. Kalau diganti rugi berarti kalau sudah diganti rugi dia tidak akan pernah bisa lagi mengolah. Harus difungsikan kembali. Oh iya. Tapi ini kalau ini berfungsikan ini nanti mercunya ini kan
Iya. Nanti keluar airnya di sana ya? Iya, Pak. Tetap di sana. Itu pembuangan Itu penyaluran air. penyaluran air. Pertanyaan saya kemudian adalah apa pengaruh jebol atau pengaruh perambahan hutan? Pertama dulu jebol dulu. Ah, Jebol, setelah itu kan hutan juga gundul. ah. Akhirnya ya karena jebol, debit air enggak ada, debit kurang juga, enggak ada penampungan. Ah. Ini kalau sini Pak, kalau hujan ini airnya lari kemana? Ini ada saluran kecil kah? Sini Pak. Kita duduk ngobrol. Kalau tahun kemarin Pak, saya sudah sana panen, sini panen juga. Ah. Kemarin. Terus kemaraunya sana panen, saya juga panen. Tapi sekarang Sekarang ini curah hujan kayaknya mundur. Mundur karena sana air saluran, sini tak ada. Makanya saya belum bisa. Oh, di sini sampai sudah mau pertengahan April ini belum ada hujan? Belum. Ada hujan yang keras. Baru gerimis-gerimis. Ini hujan deras sekali, terus 3 hari, 4 hari sempat seminggu enggak hujan lagi. Berarti ini kan pertama terjadi perubahan iklim. Ya. Perubahan iklim itu kan disebabkan ya terlalu banyaknya rumah kaca, yang kedua banyaknya perambahan hutan, karena sudah tidak ada lagi emisi karbon terlalu tinggi. Itu udah terbang, sudah bunyi itu sudah terbang. Nanti kita lihat, coba lihat. Itu percetakan itu yang baru itu. Ini cetak sawah kah? Iya, ini barusan ini yang dekat sebelah sananya lagi, Pak. Berarti nanti di atas lagi. Iya. Kalau mau dibuatkan embung itu di kawasan perbatasan antara lahan kawasan dan lahan sini. Itu yang lebih bagus. Ya, memang di sana potensi untuk bikin air di embung sana, ya. Pak. Itu PPA. Iya, Perbatasan. Tapi dia masuk wilayah desa. Wilayah desa bukan kawasan. Bukan. Oke. Sip. Yang lebih luas jangkauannya. Jangkauannya lebih luas. Titiknya yang termasuk wilayah. Itu enggak ada yang punya tanah. Ada, Pak. Tapi siapa? Dari pihak si tanah yang punya tanah itu pernah menghibahkan, pernah istilahnya kalau untuk kepentingan embung boleh. Kalau memang niatannya kita mau perbesar ini fungsi embung, maka buat dulu surat keterangan hibah supaya nanti kita menganggarkan dananya itu tidak dikomplain besok lusa pas turun membangun nanti dikomplain bilang ini lahannya ini. Nah, saran saya nanti dibilangin sama Pak Desa. Ya, jadi permasalahan kelompok Tani Sejahtera Desa Atari Jaya embung Atari 2, permasalahannya adalah ini. Embungnya tidak berfungsi karena jebol. Yang pertama, yang kedua ada komplain dari pemilik lahan, sehingga lahan yang mestinya tempat penyimpanan air ini disimpan dulunya tempat penyimpanan air ini yang pemilik lahan dia sudah menggarap menjadikan sawah. Ini yang harus diselesaikan karena anggaran negara, anggaran pemerintah tidak bisa masuk kalau ini tidak selesai dulu. Artinya permasalahan air itu insya Allah. Yang kedua, ada solusi dari tawaran Pak Bendahara, Pak Panut menyampaikan ada kalau mau buat lebih besar daya tampungnya dan salurannya semakin banyak yang dijangkau, kita membuat nanti insya Allah saran saya diperjelas dulu statusnya. Yang kedua, pertama diambil dulu titik koordinatnya, kita pastikan bahwa itu bukan kawasan, karena kalau dia kawasan lain bicaranya. Kita harus minta izin dulu di Taman Nasional, prosesnya itu akan panjang lagi. Habis itu yang kedua kalinya, kita juga harus minta titik koordinatnya. Yang kedua kita minta itu status lahan, siapa punya lahan, apa lahan masyarakat atau lahan tanah bebas, tanah negara bebas. Yang ketiga kalinya baru kita berbicara perencanaan. Insya Allah saran saya nanti dibuatkan di proposalnya, harus tetap dibuat proposalnya Pak Ketua ya, dibuat proposalnya. Proposalnya itu dibuat di dalamnya berapa potensi lahan yang diairi. Nah, habis itu status lahan, baru di dalamnya titik koordinat. Titik koordinat nanti saya cross check di kehutanan apa masuk kawasan apa tidak. Nah, kalau sudah terpenuhi itu semua unsur, nanti kita carikan anggarannya, insya Allah bagaimana ini bisa berfungsi, insya Allah. Karena kalau kita berbicara swasembada pangan, tidak bisa akan ada swasembada kalau air tidak ada.
kalau khusus padi sawah. Ini jabatan es ekstrim. Hanya orang-orang berani yang Berapa hari eksanya kerja itu hari di sini? Kalau di sana dibikinkan embung, juga air akan lari ke sini juga di sini itu. Tapi kalau di situ bikinkan embung juga akan lari ke sini juga sama. Oh, jadi yang bagusnya yang tadi dibilang Pak siapa? Panut di mana ini yang mau dibuat, di atas sana atau di sini bisa, di sana boleh. Yang paling potensial, strategis. Yang untuk mencari areal yang lebih luas itu memang di Atari Indah. Atari Indah. Apa penyebabnya? Dia bisa, kenapa bisa di sana lebih bagus? Air kan dari barat, Pak, dari Gunung Kotoro. Oh, bukan dari sini? Bukan. Dari atas? Iya, kalau dari sana ada kan lebih bagus, tapi lebih bagus juga di situ. ketemu juga airnya di Airnya sini, tetap Pak. di sini. Tetap ketemu begitu. Karena di sini mungkin yang rendah, karena air Tetap kumpul di sini. Ini Mas, Rono. Ini sampai sini. Masih berapa ratus meter? Itu sudah tinggal 100 meter lagi. Karena kalau begini kondisinya enggak percuma juga kita buat di sana. Lebih bagus didesainnya lebih baik di sini supaya ini rembesan mungkin di landing ini. Iya. Sungainya mana? pasangin jalan mah. Kalau hujan? Ya, Oh, sudah. itu sudah jalan. Jalan ke Batu Api. Oh. Oh, ada jalan. Jalan ini, Pak. Ini tembus di tuh? Di desa apa? Tidak, di atas sana. Kelurahan Atari Indah. Enggak, yang Lanowulu. Roraya kan? Oh. Karena ini lewatnya air di atas jalan, Pak. Karena enggak ada selokan, enggak ada. Kalau berarti harus ada gorong-gorong sini. Ini ada gorong-gorong. Di mana? Ini gorong-gorong. Oh, ya ini. Berarti hanya memang betul-betul mengharapkan air tak ada hujan. Lahannya siapa? Ipul. Kalau ini Pak Ipul, Poros. Oh, tetap akan bermasalah, harus minta dia. Enggak, dia sudah tinggal seandainya hitam di atas putih yang belum. Tapi sudah berapa kali kita Sumbernya airnya hanya ini. Dia bukan air mengalir. Jadi kesimpulannya ini kita datang melihat titik nol tempat distribusi air. Ya, oke. Insya Allah nanti kita mintakan orang PU datang lihat dulu. Karena secara teknis mereka yang harus gambar. Saran saya, kalau mau tetap dilanjutkan ini kegiatan, nggak usah manfaatkan ini yang embung lama. Ya, ini saja diperbesar waduknya. Diperbesar saja tempat penyimpanan airnya. Nanti ini air untuk dari tempat penyimpanan ke masyarakat supaya tidak banyak rembesan, supaya tidak banyak yang masuk ke pori-pori tanah. Bagusnya di landing. Kalau di landing kan mengurangi rembesan. Karena kalau ndak di landing kan dia merembes di dalam tanah. Yang kedua, kalau panas begini ya semakin tinggi penguapan. Hanya pertanyaannya yang punya lahan mau apa ndak ini diperbesar.
Tapi ini yang lalu saya mau tanya, ini sudah pernah berfungsi? Belum. Oh, baru uji coba. Ya, Kemarin ini di bulan 12 ya. Padahal di kampung lain udah hujan. Kalau di landing ini kan mengurangi, hanya harus dipastikan lagi. Jangan sampai sudah di landing keluar dana negara, dikomplain lagi, dianggap lagi tanahnya. Nah, takutnya kalau dikomplain begitu, nanti sampai kapan uang negara kan dibuang-buang percuma. Kalau dana negara baru dirusak begitu, bisa dituntut di polisi tuh. Mantap ilmu kira-kiranya. Tapi selama ini dibuat sudah pernah ada air merembes belum? Oh. Bendung Atari 2 kita sudah lihat, memang permasalahannya itu juga unik. Kenapa saya bilang unik? Pertama, kalau saya lihat dari fisiknya, embungnya ini adanya mercu itu di bawah, sementara saluran air, sehingga memang akan terjadi banyak genangan air. Itu yang pertama. Yang kedua, permasalahannya adalah jebol. Dengan alasan jebol, pemilik lahan ya mengambil lahannya. Jadi ini lahannya sudah diambil, digarap. Dengan kata lain dia kasih kompensasi di sini berapa? 5 meter ya? 5 meter, sepanjang atas 50 meter, di atas 50 meter untuk penampungan dia siapkan 30 kali 50 meter, dari penampungan naik ke atas itu dia siapkan 3 meter sepanjang jalan air. Kalau saya melihat ini ke depan harus dirubah, embungnya jangan di bawah sini lagi untuk embung Atari 2. Atari 2 harusnya pindah di atas, dengan nanti mekanismenya lahan masyarakat nanti ini juga dibicarakan, tapi tadi sudah dibilangkan sudah ada rembuk bersama, tinggal mungkin yang kita harus pegang setelah rembuk itu, sampaikan sama Pak Desa, minta tolong, kalau Pak Desa nanti nonton di channel YouTube, adakan rapat masyarakat desa dengan kelompok tani, dengan pemilik lahan, harus dibuatkan hitam di atas putih dalam bentuk kesepakatan bahwa ini dihibahkan. Karena jangan sampai besok lusa lagi kita sudah menganggarkan untuk Atari 2, embung Atari 2, dana negara masuk, nanti dikomplain lagi ini masyarakat pemilik lahan menjadi diambil lagi kembali ini lahan. Karena kalau begini terus kapan kita bisa membangun? Kan tidak akan pernah bisa. Oleh karena itu insya Allah kalau kita melihat tadi berdasarkan diskusi dengan teman-teman kelompok tani sejahtera, mudah-mudahan insya Allah bisa diselesaikan ini, karena potensinya di sini kurang lebih 60 hektar. Kalau 60 hektar itu kita bisa memaksimalkan, minimal khusus desa Atari Jaya bisa terpenuhi pangan berasnya insya Allah. Mudah-mudahan ini bisa kita realisasikan sambil kita menunggu permohonan, usulan, dan administrasi dari desa. Oke guys. Jadi lagi mengontrol jalan usaha tani yang diusulkan masyarakat, sekaligus lagi uji nyali dengan di belakangku. Ternyata Satria itu masih di bawah, masih kaleng-kaleng. Ini yang Halo guys, ini setelah hampir setengah hari tadi ini berjalan melihat embung Atari 2, mudah-mudahan insya Allah bisa kita
membantu merealisasikan harapan dan keinginan masyarakat. Sekarang kita meminum kelapa muda. Kalau mau pilih kelapa, ada yang mau beli kelapa, panggil saya supaya saya cekkan. Tapi harganya satu biji kelapa menjadi 10 juta. Karena saya yang periksa. Ya, kita kebetulan lagi dapat tamu, orang mau bawa undangan. Kita, Pak, kapan mau pestanya ini? Kalau sekarang enak lagi kita beri makan daging. Kita ini unik juga, datang berkunjung kita dibawakan undangan. Ya, silakan. Ini. Oh, Pak Parjo, saya sendiri Parjo. Kebetulan saya Parjo. Iya, udah ganti nama. Kebetulan saya pas kalau di Atari Jaya namaku Parjo. Kalau di Punggala Rasid. Kalau Punggaluku Cimot. Hari apa nih? Hari Sabtu, Om. Hari Sabtu. Oke, makasih banyak ya. Pelan-pelan bawa motor, jangan terlalu cepat-cepat. Saya dapat ini 2 remaja pengantar undangan. Mereka ini tidak akan terlaksana pesta itu kalau tidak ada yang mengantar undangan. Karena biar prosesi persiapan pernikahan itu sudah mantap, kalau undangan tidak tersalurkan, maka daging yang disembelih tidak ada yang makan. Nah, makanya makasih banyak menjalankan amanah ya. Jangan sampai cinta lokasi ini. Oke, yo, makasih yo. Yo.